Oke, sambil saya copy saja biar nggak kelamaan ya. Komen. Bisa nggak ini? Nah, silakan yang belum atau lagi proses absen sudah saya tampilkan di MS Team ya. Dibuka di sini di general di conversation supaya saya bisa nyambi untuk memulai ya, mulai kelas ini. Baik. Saya share untuk sebentar. Mau terpadu. Ya. Oke, saya rasa kita sudah berapa ini saya cek. Sudah ada 57 orang ya bergabung di kelas kita hari ini. Saya bisa mulai sambil absen. Nanti kalau ada yang bermasalah absen, bilang ke saya ya. Nanti saya bantu. Baik, untuk kuliah Teknik Komunikasi Ilmiah ini kita kelas A ya. Tiap hari ini 15.40 sama 17.20 waktu-waktu sore ini ya. Kemudian jadi untuk perkuliahan Teknik Komunikasi Ilmiah ya kita singkat TKI. Nanti yang akan mengampu atau mengajar di kelas ini tidak hanya saya, tetapi 3 orang ya, seperti yang mungkin sudah bisa dilihat di siap. Pengampunya adalah saya, kemudian juga Pak Isdadianto dan Pak Agung Suas ya, Agung ya biasanya singkatannya Suas, Sri Widodo Agung Swedi ya itu. Nah, untuk awal masuk saya saat ini untuk menyampaikan kontrak kuliah dan introduction ya, pendahuluan. Jadi saya akan masuk selama 5 kali ya sampai dengan tanggal 18 Maret. Setelah itu di tanggal 20 Maret insya Allah nanti Pak Isdadianto Sri Isdadianto ya singkatan SI di sini akan melanjutkan selama 5 kali ya. Jadi nanti akan terpotong dengan waktu ujian tengah semester. Tapi tentu ini waktunya tentatif ya. Saya sendiri tidak terlalu mengecek jadwal di UTS kapan, tapi hanya berdasarkan pertemuan. Ini biasanya setelah 7 kali pertemuan kan UTS begitu. Ini nanti tentatif. Kalau ada libur dan segala macam ya berarti kita harus cari jadwal pengganti ya. Jadi saya mau libur mau tidak tetap dicantumkan jadwal sesuai dengan tiap hari Kamis sore seperti ini ya. Dan Pak Isdadianto akan mengakhiri kuliahnya tanggal 6 Mei dan dilanjutkan Pak Agung di tanggal 13 Mei sampai nanti ujian akhir begitu ya. Nah, kalau kita lihat materinya, saya selain pengantar pembukaan di sini juga akan memberikan materi mengenai visualisasi data ilmiah. Ya. Visualisasi data ilmiah itu, ya sekarang kita hidup dalam zaman multimedia kan, jadi tidak hanya melulu harus teks, ya teks pun visual sebetulnya, ya tidak hanya lisan mungkin ya lisan yang
tidak bisa dipegang kalau lisan, tapi tidak di indera pendengar. Tapi kalau visual itu sesuatu yang kita lihat. Nah, media-media teknik komunikasi ilmiah itu banyak sesuatu yang berupa visual ya, baik teks bagaimana penulis tulisan-tulisan itu, ataupun kita menggunakan grafik, gambar ya, itu semua adalah visual dan kita akan, lihat bagaimana sih di dalam kalau memvisualkan data-data ilmiah itu seperti apa. Ya, di sini termasuk memperkuat penggunaan metode ilmiah, mempraktikkan cara berpikir kritis, membangun ilmu pengetahuan, mengorganisasi pengetahuan untuk, ya seperti itu. Lalu setelah itu, untuk multimedia tersendiri, ya di sini jadi dalam hal penggunaan multimedia itu nanti, seperti halnya zaman sekarang dengan adanya sosial media ya, sosial media, kita sangat dimudahkan untuk mengungkapkan opini kita, beda dengan zaman dahulu karena, semua harus, menggunakan media yang resmi, formal seperti koran yang harus berizin, ya, dan untuk bisa opini ke sana kan juga pasti terseleksi begitu ya. Tapi kalau sekarang semua orang bisa beropini dengan di blog atau di media sosial, Facebook dan lain-lain, semua saking mudahnya kemudian bisa dibaca orang. Nah, tapi yang salah satu yang, menjadi permasalahan sekarang kan kesahihan, kebenaran apa yang opini orang tersebut, apakah benar? Karena sekarang antara pendapat ahli dengan bukan ahli sudah samar ya, sulit dibedakan. Nah, disinilah kita harus berpegang pada etika. Jadi dikedepankan etika itu, sekarang itu lebih terasa lagi kan. Karena kalau dulu yang dimintai pendapat kan adalah, pakar, sekarang itu semua boleh ngomong gitu. Nah, padahal belum tentu dia itu ahlinya, banyak salahnya tapi kelihatan meyakinkan sehingga menyesatkan. Dalam hal multimedia ya seperti itu, video bisa diedit, kemudian gambar apalagi ya, segala macam. Nah, di sini bagaimana etikanya dan bagaimana kita menyampaikan suatu gagasan-gagasan itu dengan multimedia dalam hal desain dan materi supaya lebih efektif lagi sampai ke audiens. Setelah itu kita akan kuliah, di mengenai ya komunikasi ilmiahnya sendiri yaitu teknik penulisan. Nah, teknik penulisan mendapat porsi cukup banyak karena memang secara ilmiah kita banyak menampilkan gagasan ide opini itu lewat tulisan. Yang pertama, kembali lagi berhubungan dengan etika adalah tentang plagiarisme. Plagiarisme itu kan, plagiat, plagiat mencontek, nah suatu hal yang mungkin pada saat Anda kuliah atau waktu di SMA, SMP segala macam, berlangsung seperti itu dan terbawa, ya. Terbawa tidak hanya pada saat kuliah, gawatnya ini terbawa ketika ya jadi dosen sekalipun ya sudah lulus gitu, ada sekarang kan kasus rektor pun ternyata dicurigai plagiat segala macam. Nah, ini adalah sesuatu yang kadang-kadang plagiat itu ada yang secara sengaja, ada juga yang tidak sengaja. Nah, supaya kita meminimalisir yang tidak sengajanya itu harus tahu dong ilmunya ya dalam plagiarisme itu seperti apa. Kalau yang sudah tahu tapi tetap dilakukan kan itu sengaja itu sudah kembali ke etika. Nah, setelah itu kita juga akan pelajari, aplikasi pendeteksi similaritas. Jadi, seberapa persen tulisan kita tuh sama dengan tulisan orang lain, itu bisa pakai berbagai aplikasi. Salah satunya yang banyak dipakai di dalam, perguruan tinggi itu adalah Turnitin. Meskipun Grammarly juga bisa, ya, dan banyak lagi yang bisa, tapi, Turnitin banyak dipakai secara resmi, gitu. Nanti akan saya perkenalkan juga itu. Selain itu, teknik penulisan yang lain adalah parafrase. Ini menjadi penting karena, ya itu dia, kita harus tahu teknik supaya menghindari dicap plagiat, ya. Karena copy paste itu kan sudah menjadi hal yang mudah sekali kita lakukan di zaman sekarang ya. Copy paste rasanya gatal kalau nggak copy paste, tapi, eee, kok nanti disebut plagiat gitu ya. Iya iya, karena kan, kita mencomot ya, mencomotnya dengan mudah, menyomot itu, mencomotnya. Nah, bagaimana supaya terhindar, tapi kita juga memang perlu gagasan ide orang lain atau tulisan orang lain tuh kita mau pakai sebagai reference. Nah, salah satu tekniknya supaya
supaya kita tidak, dikategorikan plagiat adalah dengan teknik parafrase. Nah, ini harus kita, ketahui, makanya diperkenalkan teknik-teknik menghindari plagiarisme dengan parafrase. Jadi kita mengambil intisari, ide orang lain atau tulisan orang lain, tetapi dengan kata-kata kita sendiri, ya. Caranya bagaimana? Nah, itu intinya kan kita ceritakan kembali dengan kata-kata kita sudah terhindar tuh, tidak plagiat. Tapi kalau kita plek, kita kan biasa keenakan, apalagi, cuma laporan praktikum lah segala macam, copy paste seret, 2 paragraf aja template, cepet beres kan. Kerugiannya adalah kita sama sekali tidak paham sebetulnya apa yang kita copy paste itu pokoknya ini kayaknya cocok nih gitu kan. Padahal belum tentu kita paham banget. Nah, tapi kalau kita, paraphrase, kita harus paham dulu dong apa maksudnya, supaya kita bisa ceritakan dengan kata-kata kita sendiri. Gak mungkin kita, menceritakan dengan kata-kata kita sendiri kalau kita tidak paham, ya kan? Makanya dia ada untungnya paraphrase itu untuk diri kita sendiri juga, selain menghindari plagiarisme tapi juga kita, eee, dapat ilmunya. Lalu di minggu depannya kita akan, kembali tentang teknik penulisan yaitu tapi sudah, eee, Pak Idris Dadianto yang masuk ya, bukan saya lagi, tentang gambaran umum, sasaran target pembaca, lalu diskusi seputar makalah ilmiah, jurnal style. Nah, kita menulis jurnal. Anda pun nanti lulus ya, dengan output skripsi itu tidak berhenti dari skripsi, tetapi harus mempublikasikannya dalam bentuk jurnal. Nah, untuk jurnal itu banyak stylenya. Nah, itu nanti Pak Isdadianto akan, eee, memberikan itu dan tentang impact factor, bahwa kita mempublikasikan sesuatu dalam terutama jurnal itu kan nanti ada pembacanya, harapannya ada yang baca begitu. Nah, seberapa, impact-nya, pengaruhnya terhadap pembaca itu kan dilihat dari berapa orang yang menyitir atau mensitasi. Nah, di situ kita lihat ada jurnal-jurnal kalau tulisan kita impact factor-nya tinggi ketika banyak yang mensitasi. Tapi kalau citasinya sedikit ya berarti orang kurang tertarik dengan tulisan kita, ini salah satu indikatornya. Lalu dampak dan format. Selain itu juga Pak Isdadianto akan menjelaskan tentang kendala-kendala dalam menulis. Tidak semua orang mempunyai bakat menulis, ya, tetapi semua orang kalau belajar pasti bisa menulis, ya, tinggal kalau yang berbakat sih langsung jalan aja, enak gitu ya, menulisnya itu, sudah bisa enak dibaca orang lain. Tapi kalau yang ini kan, sulit, ada yang gagasan tuh sulit dan teknik menulisnya sulit. Nah, ini kendala-kendala apa saja sih yang biasa ditemui ketika menulis? Yaitu pertama ya tentu harus menentukan dulu target audiensnya, harus disesuaikan ya. Apakah untuk, orang kalau ilmiah itu yang cenderung pembacanya adalah orang-orang akademisi atau masyarakat secara umum, tentu saja harus berbeda kita cara menulisnya ya, dengan bahasa populer ataupun sangat ilmiah. Lalu teknik penulisan spesifik ataupun, misalnya untuk skripsi, untuk menulis, laporan penelitian, praktikum, untuk apa, itu kan mungkin ada gaya-gaya yang berbeda dan kita harus membandingkan itu, ya dengan bagaimana menyusun judulnya, pendahuluan, metode, dan lain-lain. Baru kita akan minggu depannya akan UTS, setelah itu dilanjutkan lagi oleh Pak Isdadianto mengenai menulis proofreading, mengevaluasi, dan merevisi. Nah, di dalam menulis itu prosesnya ya setelah menulis kita harus proofreading ya, dibaca ulang kalau bisa sama orang lain, jangan sama kita lagi ya. Karena kalau kita menulis, kita baca ulang biasanya, tidak menemukan kesalahan ya, tapi orang lain yang membaca langsung ketahuan tuh salah-salahnya ini ya. Bahkan typo ya, salah pengetikan pun kalau kita baca ulang kita nggak bisa lihat itu teh. Tapi kalau orang lain tuh langsung kelihatan, "Oh, kamu nih banyak salah ketik nih," gitu kan. Proofreading, selain itu dalam segi bahasanya, apalagi kalau kita, menulisnya dalam bahasa Inggris, proofreading menjadi suatu hal yang penting karena, tentu bukan bahasa ibu kita sehingga, proofreading untuk meyakinkan betul-betul benar secara bahasa, grammar, dan lain-lain. Lalu setelah itu mengevaluasinya dan merevisinya, proses terakhir. Lalu, 29 April rencana materinya adalah tentang tulisan ilmiah populer. Seperti tadi saya sudah katakan bahwa
menulis itu tidak tergantung audiensnya kan, target pembacanya siapa. Nah, kalau misalnya target audiensnya adalah masyarakat luas, nah ini berarti tulisan kita adalah kalau memang itu ilmiah ya dibawakan secara populer ya, tidak dengan bahasa jelimet dan bahasa terlalu ilmiah, tetapi bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam, tapi masih tetap tidak meninggalkan keilmiahannya itu sendiri. Nah, bagaimana nanti kita lihat seperti apa dari mulai gambaran umum kisi-kisinya, eksplorasi idenya, kisi-kisi penyusunan tulisan dan pemilihan media cetak kalau mau terbitkan ataupun kalau sekarang pemilihannya ya tidak harus cetak ya medianya media-media online saya rasa. Nah, setelah itu mulai kita, masuk ke, tulisan masih tetap tulisan tapi berupa poster ilmiah, ya. Poster ilmiah ini juga banyak dipakai meskipun sekarang, juga sudah bergerak ke posternya digital ya, online juga, flyers atau brosur itu sudah banyaknya ya beredar dari media sosial satu ke lainnya. Tetapi kalau kita seminar, ya kalau sekarang mungkin seminarnya online, posternya juga online, juga ya. Tetapi kalau sudah lewat pandemi, seminar kembali normal tatap muka ya, posternya nanti berupa cetakan MMT atau dan segala macam ya. Di sini bagaimana pemilihan media komunikasinya, bagaimana memilih gambar diagram, gambaran umum dan kisi-kisi, pemilihan media komunikasi, evaluasi semua untuk poster itu. Setelah itu Pak S. Jadianto habis ya 5 pertemuan sampai poster ilmiah, baru Pak Sri, Widodo Agung Swedi, ya Pak Agung Swedi ini mulai masuk ke presentasi dan komunikasi secara lisan. Nah, kembali lagi etika. Etik itu tetap dikedepankan bahwa kode etik pada saat kita komunikasi secara lisan tuh, pada saat tanya jawab seperti apa kode etiknya, lalu kisi-kisi kalau kita menjadi moderator seperti apa, dan kalau berbicara dalam pertemuan ilmiah terutama ya. Lalu berbicara dalam pertemuan ya itu sudah duplikasi ini. Lalu setelah itu minggu depannya ada praktek persiapan materi. Nah, selain kalau teknik komunikasi ilmiah, kalau hanya teori mungkin, kurang ya, nanti lupa sambil belum betul-betul menyerap gitu kan, karena ini juga tergantung skill kalau ini teknik, namanya juga teknik, berarti harus ada prakteknya biar Anda betul-betul bisa merasakan betul pengalaman dalam setelah teorinya diberikan selama 12 kali pertemuan, dari pertemuan ke-11 setelah 12 enggak sampai 14 kita tuh ya, berarti berapa ini, 12, 13, 14 ya, praktek dari mulai persiapan, tulisan, presentasi, oral, lalu baru minggu depannya ada tutorialnya selama 2 kali dengan Pak Agung Swedi di situ. Sampai kemudian kita akan ada ujian akhir ya di pertemuan ke-16 saya rasa kalau dengan ujian tuh. Jadi seperti itu gambaran kuliah 1 semester Teknik Komunikasi Ilmiah ya. Eee, Selebihnya karena Anda mungkin sudah hampir 1 minggu ini kuliah, pasti sudah dijelaskan di kelas-kelas sebelumnya bahwa ada problem based learning ya untuk perkuliahan kita. Beberapa mata kuliah ada problem based learning ya. Ya, kalau untuk di teknik komunikasi ilmiah saya rasa, sangat relevan karena kita juga sudah ada praktek-praktek tadi ya yang sudah diberikan itu juga sudah problem based learning. Jadi tidak hanya ceramah secara satu arah one way saja, tetapi, ada hal setidaknya Anda harus mengerjakan sesuatu dan, mempresentasikannya baik secara lisan maupun tulisan-tulisan, seperti itu sudah problem based learning atau student center learning di mana fokus mahasiswa, secara aktif lebih banyak begitu. Nah, sampai sini adakah yang mau menanyakan sesuatu tentang, rencana kuliah kita selama 1 semester? Silakan. Sambil materinya, silakan sih. Bapak, Ya, dengan siapa ini?
Dengan Retno, Pak. Retno Oke. Robiatul Adawiyah. Ya, Retno di mana ini? Retno di Pati, Pak. Pati. Oh, banjir enggak? Iya, Pak, banjir, Pak. Waduh, kebanjiran juga enggak? Akses jalannya, Pak. Apa? Oh, Ah, ya, ya syukurlah sama kalau rumahnya enggak ya. ya alhamdulillah. Pak, Gimana? saya Hmm? saya itu belum absen, Pak. Mauren hadir Iya. nggak, Mauren? Sambil nyari Retno, ini kelihatan Mauren. Ada 2 orang kelihatannya ya. 6, dari 67, baru 65 yang absen. Mauren nggak hadir? Oke, berarti Retno. Ini Retno Robiatul Aldawi ya, hadir. Berarti Retno, siapa Mauren memang tidak hadir karena ini 66 ya. Seharusnya 67. Oke. Gimana Retno? Ada juga sekalian mau menyampaikan sesuatu terkait rencana perkuliahan? Insya Allah jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, meskipun sekitarnya banjir ya cukup jelas ya. Iya, Pak. Yang lainnya, sambil saya memerlukan satu koordinator untuk mata kuliah kita ini, silakan. Jadi ini saya tulis di sini. Koordinator mahasiswa. Nah, untuk koordinator kuliahnya sendiri kan saya, untuk dosennya. Nah, ini adalah setidaknya nomor HP dan WA saya, sudah saya tulis di sini. Tinggal saya membutuhkan koordinator mahasiswa, silakan dirembuk atau bagaimana, silakan sudah persiapan belum? Biasanya ada angkatan yang sudah persiapan bagi-bagi PJ kuliah itu. Bagi-bagi tugas. Saya sambil save materi. Kalaupun belum ketemu di saat perkuliahan ini, silakan nanti saya tunggu. Lalu WA ke saya ya, siapa, perkenalkan diri siapa nanti gitu ya. Silakan Anda rembuk. Saya upload dulu nih filenya. Jadi begitu, untuk hari ini perkuliahan kita pendahuluan tadi ya, sudah saya berikan tentang apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Ya, jadi biasanya nanti ada tugas, karena porsi tugas itu 50% sekarang ya di porsi nilai. Jadi tentu tugas akan diwakili dengan beberapa tugas ya, tidak hanya satu, karena UAS UTS-nya 25% sekarang. Tugas lebih besar. Ini juga tantangan buat dosen karena ngoreksi sekian banyak mahasiswa itu juga bukan hal yang mudah. Kita juga sebenarnya tidak ingin terlalu banyak-banyak koreksian begitu ya, tapi karena ini sudah mandatori dari universitas ya harus kita jalankan. Seperti itu. Tapi nanti kita akan coba dengan berbagai teknik penilaian ya. Kalau dulu tugas itu nilainya kan cenderung seragam ya, karena misalnya tugasnya kelompok ya, satu kelompok nilainya sama semua gitu kan. Tapi kalau sekarang mungkin lebih personal harusnya ya di sini. Seperti itu. Gimana? Tidak ada yang
Nanti perkuliahan minggu depan karena ini kan angkatan 2019 ya, betul ya? Kebanyakan 2019? Betul, Pak. Betul, Pak. 2019. Saya pun masih belum banyak kenal nih karena sudah kepotong pandemi ini setahun sehingga interaksi di kampus kan juga minim ya, tidak ada bahkan bukan minim tapi ya online. Oleh karena itu nanti saya mulai minggu depan lah, terutama pada saat absen atau kenapa nggak sekarang aja, sekarang udah jam berapa sih? Cuma sekarang tadi saya mulainya juga terlambat ya, mulai minggu depan saja. Pada saat absen, ya absennya akan dibawakan dengan cara di-copy ya, di-copy paste ke conversation di general tadi, sehingga tidak harus tayangan saya kan bisa fleksibel menayangkan yang lain, begitu. Lalu selain itu juga saya akan satu-satu sebutkan nama yang ada di sini ya, di partisipan sini. Nah, nama yang disebutkan harap videonya dibuka ya sebentar aja kan. Begitu saya sebutkan Aisyah Syahraini Bahrain, ini lahirnya di Bahrain mungkin ya. Ini Anda harus buka video call-nya sebentar, setelah itu hadir misalnya, tutup lagi gitu kan. Setelah itu saya sebutkan Alia lagi, Alia, Ikrimah gini, begitu juga ya. Maksudnya adalah saya juga ingin kenal juga ya, biar nanti pada saatnya beberapa kan sudah mulai nanti ada kerja praktek segala macam ya, tugas akhir. Nah kalau misalnya daftar ke saya atau ke lab ekologi dan biosismatik di mana saya ini bertugas, sudah kenal atau daftar asisten segala macam kan. Sudah ada nggak yang mendaftar asisten ini 2019? Setidaknya biologi dasar ya, udah boleh mungkin. Nah, seperti itu sudah familiar gitu dengan wajah-wajahnya, nama dan wajah sinkron gitu. Kalau sekarang kan hafal familiarnya dengan nama, tapi wajah belum. Meskipun sudah pasang di sini foto profil, tapi kan sebagian banyaknya yang belum. Nah, kadang foto profil juga agak PHP ya. Saya aja potong foto profilnya ini yang lebih dari 10 tahun yang lalu ya, muda sekali ya. Ternyata aslinya loh kok udah tua gitu kan. Nah, Anda pun pasti memperlihatkan foto profil terbaik. Nah, aslinya lebih baik ya, harapannya begitu. Oke. Kalau misalnya tidak ada, saya rasa kita akhiri dulu hari ini sebagai pembuka. Harapannya sudah bisa punya gambaran perkuliahan apa ya. Saya tadi sudah ngasih gambaran. Seperti inilah teknik komunikasi ilmiah. Kadang-kadang kan rancu dengan teknik komunikasi ilmiah apa itu kan cocoknya mungkin di fakultas sosial gitu kan, di sosial teknik komunikasi ada di FISIP kan ada juga ya mau komunikasi gitu kan, kok di biologi kok ada gitu. Nah memang tentu ini bersifat general ya, komunikasi itu kan dipakai oleh semua bidang begitu. Nah, tentu kita mengerucutkan untuk bidang biologi ataupun eksakta MIPA ya seperti inilah yang dipakai gitu ya. Makanya kita tidak akan membahas komunikasinya sampai ke puisi ya, ke sastra, novel.